Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua yang dengerin podcast ini. Perkenalkan nama saya Jeremy dan pembicara kita Dimas. Halo. Halo Dimas. Nah, jadi di podcast ini kita akan masuk ke podcast yang kelima, yaitu pembahasan kenapa hedonisme dapat menjadi tindakan konformitas. Nah, sebelum itu, kalian ada yang tahu nggak hedonisme apa? Atau kita langsung tanyakan ke Dimas saja ya. Jadi, Dimas, apa sih hedonisme itu? Nah, jadi aku ada ngutip dari Epicurus dalam Russell 2004. Nah, hedonisme itu merupakan kegiatan atau gaya hidup yang dianggap sebagai kesenangan dan kenikmatan sesaat yang kurang memiliki tujuan dalam menggunakan materi tersebut. Nah, materi ini yang dimaksud adalah uang. Nah, mungkin kalian pernah nggak, misalnya masa remaja ini biasanya ingin selalu diakui dalam circle pertemanan. Kalau menurutku sih, ya dari penyebab dari konformitas itu muncul ya. Jadi kalau menurut Dimas hubungannya hedonisme ini sama konformitas itu apa? Nah, jadi gini, aku dapat nemu survei yang dilakuin sama Piper Jeffrey. Ini menunjukkan remaja itu cenderung menghabiskan uang untuk membeli makanan sebanyak 24%. Nah, lainnya untuk membeli pakaian yang update itu sebanyak 19%. Lalu untuk hal yang lain, mungkin remaja itu ada hobi, mungkin kayak otomotif, kecantikan, atau game gitu, biasanya 9%. Nah, kelihatan sepele kan, tapi coba dari pikir lagi. Uang yang harusnya kita bisa tabung itu malah kita habisin untuk hal yang belum tentu terlalu penting gitu loh. Oh gitu. Jadi pernah nggak Dimas ngalamin hal kayak yang disebutin merasa kayak gitu nggak tadi? Kalau jujur sih aku pernah ya, terutama kalau beli barang-barang baju gitu kan. Karena modelnya bagus, tambah lagi teman-teman pada make kan, ya udah aku beli aja. Nah, untuk game sih pernah juga ya, mungkin ibaratnya kayak di game teman-teman punya skin atau senjata keren-keren, jadinya kita ikutan beli biar barengan gitu. Padahal harganya menurutku agak nggak ngotak sih, tapi tetap aku beli untuk nunjukin ke temanku kalau misalnya aku juga beli item yang sama. Nah, dari sana aku nyadarin ternyata aku itu pernah ngalamin konformitas pada perilaku hedonisme ini. Menurut Dimas, kenapa konformitas ini tuh sering terjadi dalam remaja gitu? Kalau menurutku ya, itu karena masih remaja ini kan emosinya masih sangat labil. Untuk beberapa kelompok itu memanfaatkan situasi labil ini untuk jadi syarat apabila ada anak yang mau join ke kelompoknya itu. Oh, jadi aku mau nanya nih, dari Dimas, dari pengalaman Dimas itu pernah nggak ngalamin perilaku hedonisme? Jadi pernah aku baca dalam penelitian Russell itu gaya hidup hedonisme itu seperti kesenangan individu dalam menikmati materi. Nah, dalam tanda kutip uang yang kurang memiliki tujuan dalam menggunakan materi tersebut. Nah, anak yang mempunyai gaya hidup hedonisme itu kayak biasanya gaya hidupnya suka pesta-pesta atau jalan-jalan tanpa tujuan untuk ngabisin uang lah biasanya. Hmm, Nah, yang menjadi pertanyaan itu kenapa banyak remaja, ya nggak sedikit sih, banyak remaja itu menganut gaya hedonis ya, yang di zaman sekarang gitu. Kalau menurutku ya itu remaja itu cenderung berperilaku hedonisme itu kayak memberitahu kelompoknya kalau individu tersebut udah sama dengan teman-temannya yang lain. Nah, hal itu bisa jadi salah satu pengaruh peer group atau tanda kutip yaitu konformitas. Biasanya juga remaja itu lebih suka dengar dan menghargai perkataan yang dikatakan oleh teman sebayanya daripada misalnya orang tua atau teman teman dekatnya, tapi itu biasanya sih yang sering terjadi. Nah, aku nih ada pembahasan menurutku yang lebih menarik lagi ya. Nah, aku mau bahas hedonisme ini dari sudut pandang psikologi ekonomi. Nah, jadi kan hedonisme ini menjadi salah satu faktor yang meliputi standar sosial, seperti ajakan teman untuk membeli barang yang tidak terlalu penting gitu. Nah, kalau kalian lebih teliti lagi, perilaku membeli barang yang tidak penting ini
menjadi sebuah kegiatan yang disebut impulsif buying. Nah, jika kegiatan impulsif itu dilakukan secara terus-menerus, akan timbul lagi permasalahan yang baru, yaitu konsumtif. Seperti apa sih kegiatan yang dikatakan impulsif buying ini? Nah, saat kita ingin membeli barang itu, yang seharusnya kita tidak perlu beli atau memiliki urgensi yang rendah, nah, jadi kita menghabiskan uang tersebut untuk hal yang tidak penting. Tapi kalau hal tersebut terulang-ulang kembali, maka perilaku konsumtif hasilnya seperti membeli sesuatu yang tidak rasional mungkin atau berlebihan lah. Nah, jadi pernyataan tadi itu diperkuat oleh penelitian dari Rianton pada tahun 2013. Nah, kalau perilaku konformitas oleh teman sebaya itu memiliki hasil yang signifikan terhadap gaya hidup hedonisme dengan persentase 23%. Oh, jadi gitu ya. Sampai ada sudut pandang dari psikologi ekonomi segala ya. Nah, pasti Ya, pasti banyak kan dari kalian yang mendengarkan podcast ini. Gimana sih Kak cara keluar dari hedonisme? Gimana sih caranya biar nggak hedon terus? Aku juga mau nabung. Nah, gimana nih Dimas cara solusinya untuk bisa keluar dari hedonisme itu? jadi aku sempat baca-baca ya. Itu tuh ada dua cara. Nah, yang pertama itu kita harus bisa berkata tidak untuk hal yang menurut kalian itu tidak ada urgensinya sama sekali untuk kebutuhan kalian. Nah, habis itu membentuk regulasi diri agar dapat mengurangi perilaku tersebut dan mencoba untuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Nah, kalau dari pandangan psikologi ekonomi, kita itu harus menambah pengetahuan tentang literasi ekonomi untuk mencegah individu dalam berperilaku konsumtif. Seperti itu. Oh, jadi gitu ya. Apa kalau nggak ada urgensinya nggak usah beli gitu ya. Nah gitu Iya. guys cara kita agar tidak hedon karena nggak baik juga kan kalau misalnya kita sering-sering buang-buang duit untuk hal yang nggak penting dan kita juga harus mengatur uang kita. Nah terima kasih nih Dimas sudah mau bagi ilmu ke teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Jadi kami akhiri podcast ini semoga teman-teman bisa enjoy dan mampu memberi pengetahuan baru bagi teman-teman. See you guys. Ya. See you. Dadah. Dadah.